anak-anak coba di monitor Nulat, coba mikrofonnya dihidupkan. Nulat Ovari. Bisakah suaranya Pak Tris diterima dengan jelas? Nulat Ovari bisa ya? Ya, bisa. Suaranya Pak Tris jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nulat posisinya dari mana ini? Ngadirojo. Ngadirojo. Oke, cukup jauh. Suaranya jelas. Oke, next Indra Rahil. Mikrofonnya dihidupkan, Indra, coba ya. Ya, Pak. Oke, suaranya jelas ya, Indra? Jelas, Pak. Jelas. Indra dari mana ini? Rumahnya mana? Bulusari, Pak. Mana? Bulusari. Bulusari itu mana? Dekat SMK Wonogiri. Sama satu Wonogiri. SMK 2 Wonogiri. SMK 2 Wonogiri. Oh iya, Bulu Sulur ya. Oke, suaranya putus-putus, Dra. Oke, sudah. Pak Tris tangkap di Bulu Sulur berarti ya, dekat SMK 2. Right. Kemudian Fania Auberta. Iya, Pak. Dari mana, Pan? Pak Tris belum hafal nih rumahnya. Rumahnya mana, Pan? Selok Kiri, Kaliancar. Kaliancar, Selok Kiri. Kaliancarnya sebelah mana? Belakang rumah sakit Astri nih. Belakang rumah sakit Astri ini. Oh alah, di situ juga masih Selok Kiri ya, masuk Selok Kiri ya. Iya. Bayangan Pak Tris kalau Selok Kiri itu yang di sana itu yang sekitar Tugu itu. Iya, oke, right. Oke, thank you Fania. Ke atas sebelahnya Fania ada Talita, are you there? Iya, Pak. Open your microphone. Oke, Talita di mana ini rumahnya? Di Poko. Oh, di Poko. Sehat ya Talita? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, Talita di Poko. Naik ke atas ada Fadia. Halo Fadia. Halo, Pak. Halo juga. Rumahnya di mana ini Fadia? Sidoarjo. Sidoarjo, sebelah timur sana ya. Iya. Ngadirojo ke timur lagi, terus Sidoarjo itu ya. Iya. Oke, suaranya bagus, tidak patah-patah, tidak putus-putus. Oke, standby Fadia. Saya menyapa teman-teman yang lain dulu ya. Oke, sebelahnya ada Angeli monitor. Iya, Pak. Angeli. Oke, Angeli. Di mana ini Angeli? Di rumah. Iya, enggak di Jakarta ya? Enggak. Nah, rumahnya mana? Rumahnya perumahan Pokok Kidul, Pak. Perumahan Pokok Kidul. Oh, dekat plaza itu ya? Iya, benar. Oke. Alright, ya suaranya bisa diterima oleh anak-anak dengan jelas ya. Oke anak-anak semuanya, sekarang jam 7 lebih 10 jam 10 lebih 7 menit kebalik ya. Jam 10 lebih 7 menit. Yang sudah gabung di meeting ada 23 siswa. Sementara jumlah kita di kelas 8I ada 26 ya.
Iya, Pak. Oke, jumlahnya 36, berarti tinggal menunggu 3 orang lagi. Oke, sebentar Pak Tris. Coba ganti layoutnya. Oke, baiklah anak-anak, sekarang sudah jam 10 lebih 8 menit. Kita mulai saja ya kelasnya. Tapi sebelum kita mulai, coba dihidupkan kameranya dan mikrofonnya semuanya. Ayo dihidupkan kameranya dan mikrofonnya. Oke, Indra. Oke, Indra sudah muncul, Kirana sudah muncul. Yang lainnya, yuk yang lainnya. Fania, oke, sudah muncul. Yang lainnya dimunculkan videonya, kameranya dibuka. Oke, baik anak-anak semuanya, kita mulai ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semuanya kelas 8I yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat yang kita nikmati pada pagi hari ini ya, sehingga kita bisa bertemu bertatap muka walaupun secara daring. Oke anak-anak semuanya, untuk pagi ini Pak Tris sengaja mencoba menggunakan platform Microsoft Teams ya. Kalau di pertemuan pertama itu Pak Tris menggunakan Google Meet ya, karena belum kita pakai sebelumnya di kelas 7. Kemudian pada pagi hari ini Pak Tris mencoba switch ke platform yang kita pakai dahulu di kelas 7, yaitu MS Teams. Ternyata oke ya, anak-anak semuanya akunnya masih terpelihara dengan baik ya. Jadi anak-anak bisa join di kelasnya Pak Tris untuk kelas 8I yang dulu di kelas 7I ya. Sekarang sudah 24 siswa yang bergabung ya, sambil menunggu temannya yang belum bergabung ada 24 siswa. Oke anak-anak, sengaja Pak Tris memakai Microsoft Teams ya, dengan harapan nanti Pak Tris punya dokumen ya, punya hasil rekaman anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak dibuka kameranya, nanti anak-anak akan terekam ya, akan tertampil di dokumennya Pak Tris, di videonya Pak Tris ya. Makanya kalau pas tampilannya baik dibuka ya, biar masuk dokumennya. Right. Oke anak-anak semuanya, pada pagi hari ini adalah pertemuan yang kedua ya, untuk meeting yang kedua, walaupun di jadwal ini sudah yang ketiga, karena pada awal pertemuan itu masih minggu pertama dipakai untuk MPLS anak-anak kelas 7 ya, siswa baru ya, di mana di sana Pak Tris mengisi materi dan memantau untuk
streamingnya, jadi Pak Tris di pertemuan pertama belum melakukan meeting, right? Sekarang untuk meeting yang kedua pada pagi hari ini ya, Pak Tris akan langsung masuk pada materi yang pertama untuk menghemat waktu ya, karena waktu kita dibatasi hanya 1 jam atau 60 menit. Oke anak-anak semuanya, Pak Tris akan share screen ya. Oh ya anak-anak, untuk presensi Pak Tris tidak memanggil satu persatu ya, nanti waktunya habis ya. Kalau mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang memanggil satu persatu, oke, it's okay ya. Pak Tris tidak akan memanggil satu persatu. Pak Tris percaya pada kalian ya. Di presensi sudah Pak Tris share untuk linknya ya. Silakan anak-anak mengisi presensi di sana. Dan di sini untuk Microsoft Teams juga ada attendance listnya yang nanti bisa saya download ya. Jadi untuk MS Teams sudah lengkap. Nah, di link presensi menggunakan Google Form sudah Pak Tris share, kemudian nanti Pak Tris juga mendownload attendance listnya di platform tim ini. Jadi saya percaya anak-anak bisa bergabung, bisa join sampai dengan jam 11 nanti. Kalau memang benar-benar urgent akan lab ya tidak apa-apa ya, ditinggal sebentar ke belakang, ke kamar mandi atau kemana, alright. Oke, Pak Tris akan share screen ya. Coba disimak apakah bisa diterima dengan baik untuk share screen-nya Pak Tris ya. Semoga tidak lupa ini karena sudah lama tidak pakai tim ya. Oke anak-anak, bisa diterima dengan jelas gambarnya di gadget anak-anak, di HP anak-anak? Sabar. Oke, bisa ya. Oke. Oke, baik. Apa yang tampil di screen-nya anak-anak? Materi kelas 8 kurikulum nasional. Oke, materi kelas 8 kurikulum nasional. Ini sudah saya sampaikan ketika kalian di kelas di pertemuan pertama ya. Sudah Pak Tris sampaikan. Pak Tris mulai dari sana ya. Ini adalah kurikulum nasional, di mana ini lengkap ya untuk KD di kelas 8 ada 13. Kemudian kemarin juga sudah Pak Tris jelaskan bahwa kita memakai kurikulum yang disediakan oleh Balitbang Kemendikbud ya. Di sini ada 4 KD yang akan kita pelajari di kelas 8 untuk 1 tahun ke depan. Namun begitu anak-anak, Pak Tris akan mencoba di pertemuan pertama ini, Pak Tris akan menyampaikan materi yang pertama di kurikulum nasional ya, sekilas untuk 1 kali pertemuan ya. Alright, anak-anak perhatikan ya, Pak Tris slide. Oke, untuk full tayangannya, anak-anak perhatikan di sana bahwa KD pertama untuk kurikulum nasional ya ada 4 materi ya. Untuk aspek pengetahuannya bisa anak-anak baca di atas ya, 31 ya. 3 itu untuk aspek pengetahuan, kemudian 1 itu untuk KD yang pertama. Kemudian 4 itu untuk aspek keterampilan untuk KD yang pertama ini ya. Yang Pak Tris warnai itu poinnya, oke. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang materi, meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat dan menanggapinya. Kalau dalam bahasa Inggris itu bisa kita translatekan ya menjadi asking for attentions and then clarifications, appreciations dan opinion, right? So there are 4
materials. Yeah, there are 4 points we are going to learn right now in this morning, right? In the second meeting. Oke, poin yang pertama anak-anak, bagaimana kalau kita meminta atau memberikan satu perhatian, meminta perhatian. Okay. Tadi sudah dicontohkan Pak Tris ya, untuk membuka kelas biasanya Pak Tris mengungkapkan, oke anak-anak mohon perhatiannya ya. Perhatian anak-anak ya, attention please, right? So this expressions ya, ungkapan attention please ini adalah merupakan salah satu materi yang akan kita bahas untuk yang pertama ya, yaitu ungkapan meminta perhatian. Ya, selain attention please ya, oke anak-anak dengarkan ya, perhatikan di sini ya, minta perhatiannya anak-anak. Nah, itu adalah bagaimana ungkapan yang diungkapkan oleh Pak Tris kalau minta perhatiannya anak-anak ya. Oke, attention please, your attention please, dan sebagainya. Nah, itu biasanya kalau di dalam kelas ya, di ilustrasi gambar yang ada di slide ya, in your gadget ya, di gadgetmu ada di sana ya, attention please, and then the audience give a response ya, facing to the people in front of the whiteboard ya. Kemudian nengok kepada orang yang sedang di depan whiteboard yang minta perhatian ya, attention please. Nah, kalau ada responnya itu nengok ke orang yang meminta perhatian, artinya pesannya tersampaikan ya. Kemudian mereka menjawab yes sir, yes sir, what's up, what's going on, dan sebagainya. Di buku anak-anak juga ada contoh ya. Di situ bu guru dengan siswanya ada ungkapan-ungkapan ya, attention please ya. Oke ya, ini saya penggalkan saja ya, attention please ya. Kemudian ada siswa yang menjawab yes ma'am. Nah, itu merupakan ungkapan meminta perhatian dan memberikan respon. Oke, dan sebagainya, ada beberapa ungkapan. Nah, secara umum anak-anak bisa anak-anak perhatikan ya. Nanti materinya saya share saja biar anak-anak bisa membuka di rumah ya. Tidak perlu mencatat ya, boleh mencatat tapi poin-poinnya saja yang penting ya. Nanti Pak Tris share biar anak-anak memiliki dokumennya di rumah, kemudian bisa dipelajari secara offline. Untuk ungkapan asking for attention bisa mulai dari yang sederhana ya, hey, woi ya kan. Kalau ketemu temanmu di jalan tuh biasanya ya, kamu cukup menyapa, woi Neng Bi, okay. Look here, look at me, look what I've got here, excuse me, attention please, sorry to trouble you, sorry to bother you, and etc. ya, dan ungkapan-ungkapan yang lainnya. Kemudian untuk responnya ya mulai dari yang sederhana, yes, sambil nengok begitu ya, yes, what's going on, what's up, dan sebagainya. Ini ungkapan-ungkapannya. Oke, bisa anak-anak cermati di sini. Oke, alright, itu materi yang pertama, asking and giving attention. Oke anak-anak, coba Pak Tris minta konfirmasinya. Cukup jelas penjelasannya Pak Tris? Mikrofonnya dihidupkan. Halo. Jelas Pak. Jelas ya. Agak terlalu cepat tidak apa-apa ya, karena ada 4 poin yang akan kita bahas ya. Oke. Apa tadi? Materi yang pertama ungkapan apa tadi? Ayo. Meminta perhatian. Oke, meminta perhatian dan memberikan atau merespon, ya kan? Oke, right. Kemudian yang kedua anak-anak, ya,
ya. Yang kedua, asking for clarification. Apa itu klarifikasi? Ya. Klarifikasi. Baru saja Pak Tris minta klarifikasi ya. Apakah suaranya Pak Tris bisa didengar dengan jelas anak-anak? Nah, itu adalah satu contoh. Pak. Iya. Bisa, Pak. Ini adalah satu contoh klarifikasi ya. Oke. Ini kan salah satu contoh ungkapan untuk klarifikasi ya. Bisa didengar anak-anak? Terus anak-anak menjawab, bisa Pak. Jelas Pak. Itu respon dari anak-anak. Oke. So, this is about asking for clarification. Oke, ya, poin yang kedua adalah asking for clarification. Ada pertanyaan anak-anak? Adakah pertanyaan? Tidak Pak. Berarti anak-anak sudah menjawab klarifikasinya Pak Tris ya kan? Any question? No sir. No question sir. Nah, itu contoh dari jawaban klarifikasi yang diberikan oleh Pak Tris. Oke, next, contoh-contoh ungkapan yang lain yang bisa anak-anak perhatikan ya. Misalnya Pak Tris menanyakan, ada pertanyaan anak-anak, kemudian anak-anak karena nggak dengar, pardon, excuse me, what are you going to say sir? Apa yang Pak Tris katakan? Nggak dengar Pak. Nah, itu juga merupakan minta klarifikasi atau merespon ya. Would you mind repeating that ya? Tolong ulangi Pak, kurang jelas Pak. Ya, ungkapannya Pak Tris kurang jelas Pak. Pertanyaannya Pak Tris kurang jelas Pak. Oke. What do you mean? I'm not sure. I follow you. I follow you itu artinya saya mengikuti apa yang kamu katakan. Artinya saya mengerti begitu ya. I follow you. Kalau I'm not sure I follow you ya berarti saya nggak yakin, nggak jelas apakah sudah paham atau betul gitu ya. Kemudian bisa juga can you explain dan sebagainya, right? Kemudian masih banyak lagi ya ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai untuk asking for clarification. Antara lain, oke, right. Ada beberapa yang bisa anak-anak perhatikan. Oke. Kemudian contoh-contoh yang berikutnya, asking for clarification. Oke, sama ya. Alright. Itu poin yang kedua anak-anak ya. Saya ulang dari awal ya. Asking for clarification. Bagaimana cara kita meminta klarifikasi atau meminta kejelasan dari apa yang kita inginkan ya. Oke, ada beberapa ungkapan yang bisa anak-anak nanti pelajari atau bahkan anak-anak sudah mempelajarinya di Kuiper ya. Nanti kita ulas. Oke. Alright. We are going to discuss the third point. Oke, kita akan membahas yang ketiga. The third point is about expressing appreciation. Third point, poin yang ketiga adalah ungkapan penghargaan, apresiasi. Oke. Ungkapan terima kasih ya. Kalau di ilustrasi yang diberikan Pak Tris di slide ini, ungkapan terima kasih ya contohnya banyak sekali ya. Ada terima kasih, matur nuwun ya dan sebagainya, tergantung bahasanya. Oke. Arigato dan sebagainya, merci. Oke. Alright, dalam bahasa Inggris ungkapan-ungkapan appreciation-nya anak-anak tidak asing lagi ya. Thank you, thanks ya, thanks a lot, thanks a ton, thanks a bunch, thanks a million. All I can say is thanks ya. I really appreciate it ya. Oke.
Oke, dan sebagainya. Oke, sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya. Terima kasih, makasih, trims ya, nuwun, matur nuwun dan sebagainya. Ungkapannya mulai dari yang formal, informal, casual, prokem. Kalau prokem itu ya yang bahasa jalanan ya. Kalau Bunita itu biasa makasih pakai si Pak D, si kamsia dan sebagainya. Itu yang dipahami oleh dua komunikator ya. Alright. Contoh-contoh yang lain cukup banyak anak-anak ya, how to express gratitude ya. Nanti anak-anak bisa dicermati ya. Thanks, sincere thanks, ya, thank you ya. Ini saya ambil dari internet anak-anak, jadi gambar-gambar yang Pak Tris tampilkan adalah gambar-gambar yang diambil dari internet ya. Sumbernya juga Pak Tris cantumkan di sini biar anak-anak nanti kalau ingin tahu lebih jauh bisa browsing di internet ya. Jadi hanya clue-clue yang diberikan oleh Pak Tris untuk anak-anak bisa memahami tentang materi yang kita bahas. Alright. Oke, itu materi yang ketiga anak-anak ya. Expressing appreciation, ungkapannya, kemudian contohnya dan sebagainya. Right. Next, the last point ya. The last point, poin yang terakhir adalah opinions ya, giving and asking opinion in English ya. Oke. Bagaimana cara mengungkapkan opini atau pendapat yang ingin disampaikan anak-anak, kemudian bagaimana anak-anak nanti meresponnya. Oke. Dalam bahasa Inggris ya, ada beberapa ungkapan yang bisa dipelajari ya. Contoh yang sederhana misalnya Pak Tris berikan ilustrasi gambar di gadget kalian ya. What do you think about this cake? What do you think about this cake? Ya. Menurutmu kue ini bagaimana anak-anak? Anak-anak bisa lihat ya kuenya ya. Menurutmu ini kuenya bagus atau tidak anak-anak? Ayo dijawab. Siapa aja boleh menjawab. Buka mikrofonnya. Bagus. Kira-kira ini momennya apa ini? Kue ini disampaikan atau diberikan kepada si penerimanya dalam rangka apa ini kue? Ulang tahun bisa, apalagi? Valentine boleh, apalagi? Anniversary Pak. Anniversary apa? Kan banyak sekali anniversary. Kalau yang sudah berumah tangga ya anniversary pernikahan ya kan. Nah, kalau yang sudah dewasa punya pacar ya jadiannya gitu ya. Alright, itu bercanda aja ya. Okay, what do you think? Poinnya adalah what do you think about this cake? Ya, minta pendapat anak-anak. Menurutmu anak-anak kuenya bagus atau enggak? Oke, that is the point ya. Kita meminta pendapat orang lain. Right. Contoh-contoh yang lain misalnya ada anak kecil temannya minta pendapat tentang kue ya atau tentang makanan. Guntur, what do you think of the food? Menurutmu gimana Tur? Nah, makanannya enak enggak? It is very delicious ya. It is very delicious. It is very delicious. I like it very much. Nah, enak banget ya. Saya sangat suka. Kata Guntur ya. Kalau puding ini gimana? Apakah bagus? Apakah enak? And how is the pudding? Is it good? Ini nanya tentang puding ya. Yummy. Enak banget ya kan. Ini satu contoh percakapan oleh dua orang anak. Alright, next. Contoh-contoh yang lain
bisa anak-anak perhatikan ya. What do you think of your dress misalnya? What is your opinion about today's lesson misalnya? Bagaimana pendapatmu pelajaran hari ini ya, dan sebagainya. Ini ungkapan-ungkapannya ya. Kemudian kalau diberikan pertanyaan ya, diberikan pertanyaan tentang pendapat sesuatu ya, kamu harus memberikan respon ya. Responnya ya seperti responnya Guntur tadi ya. In my opinion, menurut opini saya, menurut saya, di benak saya, in my opinion, saya rasa kuenya enak banget. I feel that, saya rasa ya. Mau saya katakan ya, saya mau mengatakan kalau kamu itu cerdas banget ya. I would say that you are very smart ya. You are so handsome ya. You are so beautiful ya. I would say misalnya ya. Sepertinya enak ya. It seems to me that it is delicious misalnya. Sepertinya ya. Dan sebagainya. Oke ya. Ini adalah contoh ungkapan-ungkapan dari memberikan opini, right? Oke, kalau dibuat tabel seperti ini, ya. Oke, ini adalah contoh tabel. Oke, waktunya masih lumayan lama, oke, right? Kemudian contoh-contoh yang lain juga cukup banyak lagi. Ini Pak Tes berikan contoh-contoh, right? Oke, anak-anak. Untuk uraian materi secara umum ya sudah Pak T sampaikan ya. Oke, untuk materi yang keempat materi ya, asking for attention, clarification, appreciation, and opinion ya. Tidak apa-apa, lupa itu nggak masuk ke adik kok, dipelajari Pak, penting ya anak-anak ya. Waktu anak-anak masih sangat luas ya, ini penting untuk diketahui ya. Jadi anak-anak harus menguasai. Oke, sudah Pak Ter jelaskan. Kemudian setelah pertemuan pertama kemarin, kalau tidak salah kemarin lusa ya, Pak Ter sudah mengirimkan anak-anak kode kelas untuk Kuiper School ya. Untuk Kuiper School ya sudah Pak Tris kirimkan di anak-anak ya. Oke, coba Pak Tris buka. Ini memang agak lama ya karena Pak Tris membuka beberapa aplikasi dalam satu browser ya, beberapa tab ya. Oke, anak-anak sudah mengerjakan tugasnya di Kuiper? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Di kelas Kuiper sudah Pak Tris kirimkan satu latihan untuk mengerjakan soal dari materi yang pertama yang baru saja kita bahas ya, kelas 8. Kalau langsung begini memang agak lemot ya, tidak apa-apa. Itulah kenapa tadi Pak Tris agak ngebut di penjelasan materi, karena nanti kita akan membuka latihan yang ada di Kuiper. Oke, biar masuk dulu. Sekarang Pak Tris masuk di sini saja, di slide yang sudah Pak Tris buat atau screenshot. Oke anak-anak, itu materi yang pertama yang sudah saya send ya, sudah saya lampirkan di kelas Kuiper kalian ya. Materi yang pertama, giving and responding attention, clarifications, appreciation, and opinion. Oke, ingat anak-anak, jadi kalau setiap materi yang Pak Tris sampaikan itu selalu ada materi dan latihannya ya. Oke, perhatikan di sebelah kiri ini adalah materinya, kemudian yang di sebelah kanan adalah soalnya. Mungkin anak-anak akan sedikit menemui perbedaan ketika mengerjakannya di handphone ya.
ya anak-anak ya. Kalau di handphone itu sedikit berbeda ya. Anak-anak semuanya anak-anak semuanya kalau mengerjakan di handphone ya, untuk soal ya. Nah ini untuk yang kedua, untuk soal, perhatikan. Untuk soal ini biasanya di layar HP itu ada panah kecil ke bawah ya. Ya, di bawah daily expression itu biasanya ada panah kecil ke bawah. Kalau anak-anak tidak menjumpai dialognya atau tidak menjumpai bacaannya atau tidak menjumpai gambarnya, itu anak-anak tekan di panah kecil ke bawahnya itu. Nah, nanti akan tertampil kutipan atau soalnya semacam ini ya. Kutipannya ini nanti akan tertampil ya. Nah, kalau panah kecil tadi kalau sudah tertampil, kemudian panah kecil tadi anak-anak tekan lagi, nanti akan menutup jendela ininya, jendela ilustrasinya, soalnya atau dialognya atau bacaannya. Nah, kalau tidak muncul nanti anak-anak tekan begitu ya. Nah, setelah dibaca baru anak-anak jawab di jawaban atau opsi A, B, C atau D. Oke, saya yakin anak-anak sudah familiar karena sudah kelas 8. Kemarin 1 tahun sudah menggunakan Kuiper. Di presensi yang pertama itu di kolom masukan itu banyak yang saya baca tadi, nanti saya tampilkan anak-anak. Jadi kelas lebih enak pakai kelas Kuiper Pak, cara mengerjakannya mudah, kemudian nilainya sudah ada ya, memang ya, makanya untuk kelas Kuiper saya pakai lagi. Di tutorial yang Pak Tir sampaikan kemarin juga ada yang memberi masukan, Pak pakai aplikasi ini aja Pak, banyak yang lebih banyak materinya. Oke, sekarang memang banyak sekali aplikasi yang ditawarkan ya. Ya, itu satu keberuntungan bagi kita ya, jadi bisa memilih. Alright, ini secara umum bisa anak-anak perhatikan di kelas 8I ya, sudah ada 23 siswa yang bergabung. Ini sebelum pelajaran kita mulai, Pak Tes tadi masuk kelas Kuiper, kemudian sudah Pak Tes lihat di sana ada 23 siswa yang bergabung. Nah, kemudian yang mengerjakan sudah ada 5 siswa yang selesai ya, yang selesai sudah 5 siswa. Nah, yang lain segera ya. Kemudian nah, karena waktunya saya setting untuk 7 hari ya, maka karena kemarin mengirimnya sehingga waktunya tinggal 6 hari ya. Jangan menunggu selesai, jangan menunggu waktunya hampir selesai ya anak-anak ya. Kalau bisa begitu Pak Tes kirimkan langsung dikerjakan gitu ya, jangan menunggu waktunya selesai dulu. Nah, ini secara umum tampilannya di Kuiper School ya. Ini materi-materinya anak-anak baca ya, sebelah kiri materinya anak-anak baca ya, kemudian di sebelah kanannya ada soal. Nah, soalnya kalau di laptop atau di PC sudah langsung tertampil di sini ya. Nah, biasanya kalau di HP itu ini ada yang disembunyikan begitu, jadi anak-anak harus mengeluarkannya. Oke. Kemudian portofolio anak-anak yang sudah dikerjakan untuk tugas yang pertama seperti ini ya. Nah, ini yang sudah selesai mengerjakan Kirana Pramesti, ini langsung mengerjakan pertama langsung dapat 90 ya. Kemudian ada Talita 80, Fania 40. Ini yang mengerjakan pertama kalinya ya. Sementara yang biru ini dalam proses ya, sedang OTW ya, masih in progress, sedang mengerjakan. Kemudian yang pink ini sudah masuk kelas tapi belum mengerjakan tugas. Oke. Jadi segera diselesaikan ya. Oke, sekedar mengingatkan ya, untuk portofolio anak-anak masing-masing siswa bisa kita cermati ya. Contoh saya masuk portofolionya Kirana yang mengerjakan pertama mendapatkan 90 ya. Ini saya sudah masuk ke profilnya Kirana ya. Nah, ini materi-materi dari kelas 7 ya, ada mapel bahasa Indonesia juga Pak Giri mungkin ini.
Nah, kemarin Pak Giri juga rasa-rasan mau pakai Kuiper lagi begitu ya. Nah, ini materi-materi yang sudah dipelajari oleh Pramesti dari kelas 7 ya. Nah, ini. Alright. Nah, ini untuk bahasa Inggris ada di paling atas karena paling terkini ya. Kita coba masuk. Nah, di sini materinya. Nah, kita coba lihat historinya. Nah, ini coba anak perhatikan. Si Kirana ini mengerjakannya 2 kali ya. Mengerjakan pertama dapat 90 ya, walaupun sudah lolos KKM tapi Kirana tetap menyelesaikan sampai 100%. Oke, jadi seperti itu. Kita lihat historinya. Nah, pertama kali Kirana mengerjakan jam 7.34 ya, tanggal 27. Tanggal 27 itu berarti kemarin pagi ya, jam 7.34 mengerjakan 1 2 3 4 5 6 9 10. Nah, pas nomor 10 kurang benar atau salah. Masih ada salah satu, makanya dia mendapatkan nilai 90 ya. Kemudian diulangi lagi jam 7.35 untuk satu soal yang masih salah. Ya, sudah betul, kemudian nilainya 100%. Nah, untuk diketahui oleh anak-anak, nanti yang muncul di sini, yang muncul di historinya anak-anak di sini adalah nilai anak-anak pertama kali mengerjakan. Nah, untuk itu, untuk mengerjakan soalnya ketika pertama kali itu jangan dipakai untuk coba-coba seenak dewe ya, tinggal klik gitu saja ya. Diusahakan sudah dipahami benar-benar sehingga bisa mengerjakan dengan benar, sehingga nilainya nanti untuk percobaan pertama ya, first time score-nya di sini bagus. Kita pakai untuk nilai ulangan ya, atau nilai tugas harian. Nah, kalau nilainya kurang dari 80 bagaimana Pak? Ya, anak-anak harus mengulangi sampai 100%. Nanti anak-anak akan mendapatkan nilai atau skor sesuai aturan. Kalau ulangan remedi itu bagaimana ya, walaupun sini sudah 100 maka nilai ulangannya kembali ke KKM. Right, gitu. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa Pak. Bisa. Oke, right. Baik, untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ya. 26 siswa bergabung ya. Rasa ribet jelas lagi PJJ. Caramu Nah, itu ada yang suaranya masuk itu. Oke. Keila. Coba Keila, mana Keila? Keila Zera. Iya Pak. Keila Zera. Coba dihidupkan kameranya, sorry, bukan Keila ya. Kalisa Zera. Sudah mengerjakan tugas di Kuiper? Kal. Belum Pak, baru gabung tadi. Oh, baru gabung tadi. Oke. Nanti dikerjakan ya, Ke? Ya. Jangan menunggu sampai habis waktunya, nanti malah kelupaan ya. Ya Pak. Untuk materi-materi saya share untuk 10 nomor biar anak-anak tidak keberatan ya. Ada yang memberi masukan juga di presensi kemarin. Pak, tolong jangan dikasih materi PR yang banyak Pak ya, bikin stres. Nah, anak-anak mengerjakannya dari rumah bagaimana kalau nggak dikasih materi ya. Kalau disuruh mengerjakan ditunggui, kalau misalnya PJJ seperti ini terus ditunggui, oke anak-anak kerjakan sekarang. Nah, PJJ-nya ya dari pertama cuma nunggui anak-anak mengerjakan terus ya. Nanti nggak selesai no ya. Ya, untuk materi yang harus dikerjakan ya dikerjakan di luar meeting begitu ya. Oke ya. Kirana, Pramesti, are you there? Masih di situ Kirana?
Masih, Pak. Masih. Menurutmu gimana dengan Kuiper, memudahkan atau bagaimana? Nah, Memudahkan, Pak. kamu mengerjakannya pakai HP atau pakai laptop? HP. Pakai HP. Tinggal klik gitu ya, tinggal pencet-pencet ya. Oke, right. Kirana ini di mana ini? Di Kaloran, Pak. Kaloran dekat sekolahan ya. Oke, right. Kirana. Oke. Muhammad Rizky. Ya Pak. Muhammad Rizky, are you there? Masih standby ya. Oke, sudah mengerjakan tugas Rizky? Belum. Segera dikerjakan ya. Ya. Oke, standby semua. Oke, Radit Fahriansyah. Radit, are you still there? Masih di situ atau ditinggal? Radit, halo. Wah, ini. Oh, ini masuk. Radit, monitor suaranya Pak Tris. Radit. Apa Pak? Nah, kemana tadi? Tidak menyimak ya? Menyimak Pak. Menyimak. Oke, Dit. Sudah gabung di kelas Kuiper, Dit? Belum Pak, belum bisa Pak. Kendalanya apa? Gak tahu Pak, tadi kemarin udah buat gak bisa itu. Oh, kan sudah dikasih tutorial Pak Tris, mengulangi lagi. Ada tutorial, ada cara mengerjakannya. Kalau kesulitan buat akun, bikin lagi ya. Ya Pak, nanti saya buat lagi Pak. Ya, kalau lupa password itu resikonya ya harus membuat lagi. Gimana lagi ya? Atau kalau bisa di reset password. Oke, Radit ya. Rani Utami. Ran, are you there? Masih menyimak. Rani, gimana ini Ran? Masih. Di mana? Rumahnya Rani di mana ini? Di Sumber. Sumber itu mana? Pare, Selogiri. Iya. Oke, cukup jauh. Bagaimana penjelasan materinya Pak Tris tadi? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ada berapa poin tadi penjelasannya? Ungkapan apa saja coba? Yang pertama, Meminta perhatian. Kedua, klarifikasi. Ketiga, pendapat. Keempat, apresiasi. Alright, menyimak dengan baik. Oke, very good Rani. Oke anak-anak, itu saya ambil secara random ya untuk checking ya, untuk checking pemahamannya. Ezer, satu lagi Ezer. Hai Ezer, are you there? Iya Pak. Iya. Ezer dari mana ini? Rumahnya mana ini? Karangtalun Pak. Karangtalun tuh dekat Plaza ya? Apa? Dekat Plaza. Iya. Dekat rumahnya Pak Yu. Dekat. Oke ya, hanya checking saja. Ezer, cukup jelas materi hari ini. Apa Pak? Maaf Pak, patah-patah suaranya. Oh iya, memang untuk di Karangtalun versinya Pak Yu katanya agak sulit gitu ya untuk sinyalnya. Oke, materi hari ini sudah jelas Ezer? Sudah Pak. Sudah gabung di kelas Kuiper.
sudah mengerjakan tugas di Kuiper? Belum. Belum, segera dikerjakan. Oke. Satu lagi Adinda Hapsari. Din? Iya, Pak. Di mana rumahnya, Din? Cuplu. Cuplu. Oh, dekat Cuplu. Oke. Cukup jelas ya materi hari ini ya? Jelas. Oke, cukup jelas. Alright, anak-anak. Pak Tris simpulkan untuk materi hari ini ya. Materi pengenalan pertama untuk KD pertama untuk kurikulum nasional ya, bukan masuk kurikulum pandemi. Jadi ada 4 poin ya. Ada asking clarification ya, kemudian getting attentions, kemudian appreciations, kemudian yang keempat asking and giving opinion. Alright, nanti di slide-nya Pak Tris share di grup kelas ya, di Google Classroom ya. Nanti Pak Tris masukkan di Google Classroom, silakan anak-anak mendownloadnya di sana. Kemudian jangan lupa latihannya di Kuiper School dikerjakan dengan baik. Oke anak-anak, sebelum Pak Tris tutup sesi siang ini, dihidupkan kameranya semuanya coba. Ayo Pak Tris, ingin lihat muka-mukanya anak-anak semuanya. Oke, silakan dibuka kameranya anak-anak semua. Kirana masuk, Adinda masuk, Indra Rahil masuk, Anjeli Kesya Rahmawati masuk, Ezer masuk, Fania masuk. Yang lainnya ayo semuanya dibuka anak-anak biar masuk dokumen di rekaman monitornya Pak Tris ya. Oke, Naswa Jingga masuk, Akbar masuk. Alright. Adinda masuk. Oke. Ya, secara bergantian masuk tertampil dengan baik. Oke anak-anak, sebelum Pak Tris tutup jangan lupa presensinya diisi ya. Presensinya diisi untuk pertemuan yang kedua ini. Oke, yang terakhir sekali, ada yang ingin disampaikan oleh anak-anak atau pertanyaan? Tidak Pak. Tidak ya? Oke, kalau tidak ya, sekarang jam 10:55. Oke anak-anak, cukup untuk materi hari ini ya, untuk kelas 8I. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semuanya telah bergabung di kelas ini ya. Terima kasih atas atensinya ya. Kita selalu berdoa, kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selalu diberikan kesehatan ya. Pak Tris pesan ya anak-anak di rumah selalu jaga kesehatan dengan baik ya. Patuhi protokol kesehatan ya. Jangan menyepelekan ya, karena pandeminya masih berlangsung ya. Kita berdoa semoga cepat berakhir dan kita bisa PTM seperti biasa ya. Begitu anak-anak, kurang lebihnya Pak Tris mohon maaf ya. Pak Tris akhiri ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you guys ya. Boleh live ya, silahkan. Kalau mau live meninggalkan kelas ya, untuk menghemat kuota anak-anak ya, kalau pakai kuota seluler ya. Oke.